Hai, apa kabar? Hari ini saya masih bicara soal kebiasaan. Setiap kebiasaan itu dimulai dengan petunjuk, seperti yang udah saya ceritain nih di video yang ini. Kamu udah nonton belum video yang ini? Manusia itu lebih bergantung pada penglihatan daripada indera lain yang dia punya. Jadi nggak heran kalau petunjuk yang kita lihat itu akan lebih mudah menggerakkan kita atau menjadi rangsangan utama untuk kita melakukan suatu kebiasaan atau perilaku dalam hidup kita. Karena alasan ini, maka perubahan kecil dari apa yang kita lihat itu bisa membuat perbedaan yang besar dengan apa yang kita lakukan. Contoh, waktu saya pulang dari supermarket untuk belanja bulanan, sampai di rumah saya akan unpacking semua yang saya beli, kemudian saya akan taruh di tempatnya masing-masing. Buah biasanya saya taruh di kulkas bagian bawah. Nah, sehingga saya kadang-kadang suka lupa kalau saya ada buah. Pada saat saya lapar, butuh cemilan, saya nggak makan buah karena saya nggak lihat itu buah. Pada waktu saya sadar nih bahwa saya punya buah, ternyata buahnya udah pada busuk. Ya sayang deh, udah dibeli, ternyata busuk. Akhirnya saya ganti nih strateginya. Buah yang tadinya ada di bawah kulkas, kemudian saya taruh di atas meja makan. Kelihatan kan? Nah, karena kelihatan setiap kali saya lapar dan butuh cemilan, saya lihatnya buah. Akhirnya saya makannya buah. Saya nggak cari cemilan yang lain, saya nggak cari mie instan yang nggak bagus buat badan saya. Jadi saya makannya buah. Jadi salah satu cara mudah untuk kita bisa melakukan kebiasaan baik adalah dengan membuat petunjuknya itu terlihat, ya. Petunjuknya itu menonjol, jadi lebih mudah nih buat kita lakukan. Contoh lain nih, seperti misalnya kalau kamu mau minum lebih banyak air putih, berarti kamu harus isi air putih dalam satu botol, kemudian taruh di tempat yang bisa kamu lihat. Jadi mau nggak mau kamu lihat, oh iya saya harus minum, habis itu kamu minum, gitu kan. Nah, atau apalagi, kamu ingin olahraga pagi, dari malam kamu udah siapin nih bajunya, kaos kakinya, kemudian sepatu yang mau kamu pakai, lalu kemudian taruh di satu tempat. Besok pagi waktu kamu bangun, nggak ada alasan karena kamu udah lihat ini yang udah saya siapin tadi malam, langsung kamu pakai, kamu langsung olahraga pagi-pagi, ya kan? Kemudian contoh lain lagi, kamu perlu minum vitamin misalnya, atau kamu perlu minum obat, taruh itu di tempat yang terlihat, misalnya di atas meja makan. Jadi kalau misalnya kamu habis makan, kamu langsung minum vitamin, kamu langsung minum obat yang perlu kamu minum. Kalau misalnya kamu mau main gitar lebih banyak, taruh gitarnya di samping tempat tidur kamu. Jadi kalau waktu kamu masuk ke kamar, oh iya saya belum latihan gitar nih hari ini, ambil gitarnya lalu kamu mulai latihan. Jadi ini kebiasaan baik yang kita buat dengan cara melihat. Pada saat kita melihat, itu akan jadi petunjuk yang membuat kita jadi terangsang untuk melakukan hal itu, melakukan kebiasaan baik. Nah, kebalikannya nih, untuk menghindari kebiasaan buruk, kita harus membuat supaya kebiasaan buruk ini petunjuknya nggak kelihatan. Contohnya ya, kalau kamu suka nonton TV sampai berjam-jam di depan TV. Nah, coba deh kalau sekali nih setelah kamu nonton TV, kamu cabut itu kabelnya. Dan pada waktu kamu mau nonton TV lagi, kamu mesti mikirin dulu, kamu harus bisa sebutkan acara apa yang mau kamu tonton. Kalau kamu nggak bisa sebutkan acaranya, jangan nonton TV-nya. Atau bisa juga kamu taruh remote TV-nya di ruangan yang lain. Jadi kan ada effort tertentu tuh, kalau kamu mau nonton TV, kamu harus ambil dulu tuh remote TV-nya di ruangan yang lain, ya nggak? Atau misalnya kamu mau belajar, atau kamu mau mengerjakan sesuatu dengan deadline tertentu, tapi kamu seringkali distracted dengan handphone kamu, karena setiap kali kita lagi melakukan sesuatu, misalnya lagi depan laptop, kemudian ada keinginan kan untuk ngecek handphone, lalu lihat, lama-kelamaan tuh kita ngeliatin handphone, liatin sosial media yang tadinya cuma sekitar 2 menit, 5 menit, terus bisa 1 jam, 2 jam, keterusan kita. Akhirnya pekerjaan kita nggak selesai, kita jadi liatin handphone. Dimana gini aja, pada saat kita memulai pekerjaan kita atau pada saat kita mau mulai belajar, handphonenya dimatiin lalu dimasukin ke tas. Atau lebih baik lagi, handphonenya ditaruh aja di tempat yang lebih susah. Misalnya kita belajarnya di lantai 1 rumah kita taruh handphonenya di lantai 2 misalnya. Jadi kan setiap kali kita mau ngecek notifikasi handphone, kita mesti jalan dulu naik ke atas, agak ribet gitu.
Nah, ini yang membuat kita akhirnya jadi lebih fokus mengerjakan pekerjaan kita. Contoh lain lagi, kalau kita nih suka banget main game sampai berjam-jam misalnya gitu. Gimana kalau kita uninstall aja sih gamenya gitu kan, nggak kelihatan kan, pada saat kita buka handphone kita udah nggak lihat lagi tuh game. Akhirnya ya kita nggak main lagi, karena ada effort tertentu dong kalau kita mau main game itu lagi, kita mesti install ulang lagi gitu. Jadi ini cara yang mudah untuk membuat kita meninggalkan kebiasaan buruk kita, dengan cara membuat petunjuknya tidak terlihat. Jadi kita harus bisa merancang lingkungan kita untuk bisa merangsang kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan bikin kita susah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dengan demikian kan hidup kita jadi lebih baik kan, kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik secara terus-menerus. Hidup kita makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Ayo kita nonton lagi video-video yang lain dari playlist ini. Nah, kalau kamu klik playlistnya, kamu akan lebih banyak secara berurutan kamu lihat bagaimana caranya untuk membangun kebiasaan baik dalam hidup kamu, dan gimana kalau kebiasaan baik itu ternyata bisa mengubah hidup kamu. Ya, kita ketemu lagi ya di video-video saya yang lain.